Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Indonesia. Seperti biasa kita akan membahas tips-tips menarik tentang penggunaan perangkat Mikrotik. Jika teman-teman sering mainan VPN, pastinya sudah tidak asing dengan WireGuard. Fast, modern, dan secure VPN tunnel itu adalah tagline-nya. Kami juga sudah pernah membahas WireGuard ini di video sebelumnya dengan melakukan side-to-side VPN atau kita menghubungkan kedua jaringan LAN menggunakan WireGuard. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba bagaimana cara kita menggunakan WireGuard di end device. Karena WireGuard sendiri juga sudah cross-platform, artinya bisa digunakan di berbagai macam sistem operasi. Jadi kita bisa menghubungkan dari Mikrotik langsung ke Windows atau macOS atau iOS atau Android atau operating system yang lain seperti Ubuntu dan macam-macam. Jika teman-teman penasaran bagaimana cara melakukan side-to-side menggunakan WireGuard, teman-teman bisa cek di channel ini di video WireGuard yang sebelumnya. Dan jika teman-teman penasaran bagaimana cara menggunakan WireGuard dengan end device langsung, silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Teman-teman bisa melihat operating system apa saja yang disupport oleh WireGuard ini di websitenya langsung di wireguard.com/install atau teman-teman buka menu installation. Di sini ada daftar atau list operating system yang disupport. Ada Windows, macOS, Ubuntu, Android, iOS, Debian, Fedora, dan macam-macam. Ada banyak sekali. Ini bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan atau dengan operating system yang teman-teman gunakan. Nah, pada video ini kita akan coba untuk menghubungkan Mikrotik dengan Windows, kemudian Ubuntu dan Android menggunakan WireGuard. Jadi untuk menggunakan Windows, teman-teman bisa langsung download Windows Installer, bisa diinstal seperti teman-teman menginstal software seperti biasa, next begitu. Jika sudah, nanti programnya seperti ini. Saya sudah menginstal WireGuard. Nah, di sini ada tunnels, teman-teman bisa add empty tunnel. Jadi ada nama, public key, kemudian formatnya seperti ini, ada interface. Nah, ini bisa teman-teman contek di bagian wireguard.com, kemudian simple network interface, di scroll ke bawah. Nah, untuk formatnya seperti ini. Jadi for example, ini untuk contoh untuk server. Itu ada interface, kemudian punya banyak peers. Kemudian di sisi klien ada interface dan juga memiliki satu peers. Ini nanti akan kita gunakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu VPS Mikrotik di cloud server sana yang memiliki IP public dan juga sudah ada basic configuration. Kita cek dulu, kita login. Nah, di sini kita bisa langsung konfigurasi akan WireGuard servernya atau WireGuard yang memiliki IP public. Di sini kita buka menu WireGuard, masih kosong. Kita tambahkan dulu interface-nya. Interface WireGuard kita add, kemudian kita apply saja. Dan di sini kita mendapatkan private key dan public key. Ini yang akan kita gunakan nanti dengan klien public key-nya. Jadi ini kita simpan dulu. Kemudian kita tambahkan IP address untuk WireGuard-nya, untuk interface WireGuard-nya kita tambahkan misalkan 172.25.0.1. Ini kita kasih size 24. Kemudian untuk interface kita pilih ke WireGuard 1. Kita apply, kita OK. Nah, kemudian kita pergi ke peers. Jadi kita tambahkan peer baru. Yang pertama adalah Windows. Kita tambah peer. Nah, di sini kita membutuhkan public key dari klien dari peer Windows. Kita cek dulu di aplikasi WireGuard. Kita tambah baru, add empty tunnel. Nah, di sini formatnya seperti ini, ada nama, kita kasih nama misalkan WG0. Kemudian ada public key, ada interface, private key. Ini teman-teman bisa nyontek formatnya di websitenya wireguard.com.
kemudian pergi ke Simple Network Interface. Di sini ada contoh untuk server. Jadi dia memiliki interface, kemudian memiliki banyak peer. Dan juga ada contoh untuk klien, memiliki interface dan satu peer. Kemudian ada juga endpoint. Nanti ini akan kita coba. Kita cek dulu. Untuk public key dari Windows kita kopikan dulu. Kita select all, kita copy. Kita kembali ke Winbox, kemudian pastekan public key tadi di new WireGuard peer. Kita paste. Sebentar. Copy, paste. Kemudian untuk endpoint ini tidak perlu diisi karena PC Windows saya ada di balik NAT. Kemudian allowed address ini kita isikan IP address yang boleh dilewatkan ke peers-nya si PC saya ini, ke Windows saya ini adalah 172.25.0.2. Jadi PC Windows saya akan saya beri IP 172.25.0.2. Ini harus kita isikan di allowed address agar traffic bisa lewat. Kemudian ini kita bisa apply. Kemudian kita kembali ke Windows, kita contek di websitenya untuk formatnya. Di sini ada peer, public key, endpoint, dan allowed IP. Kita coba tambahkan peer, kemudian public key-nya berapa. Ini kita kopikan dari MikroTik-nya atau dari servernya. Ini ada public key, kita copy, kemudian kita paste di sini. Selanjutnya adalah endpoint. Endpoint di sini adalah IP public dan port dari servernya, yaitu kita cek IP-nya dia memiliki 94.237.67.195. Kemudian portnya ada di interface WireGuard yang di listen port yaitu 13231. Ini kita taruh di sini di endpoint 13231. Kemudian apalagi di sini ada allowed IP. Allowed IP. Di sini jika teman-teman ingin mengalihkan semua traffic ke dalam WireGuard, teman-teman bisa menuliskan 0.0.0/0. Artinya semua IP yang ke internet, yang kemana, itu dilewatkan ke WireGuard. Namun jika teman-teman ingin melewatkan hanya spesifik IP saja, teman-teman bisa tuliskan misalkan 192.168.1.1 seperti itu bisa. Tetapi untuk kasus ini saya ingin melewatkan semua traffic termasuk ke internet itu melewati WireGuard. Jadi saya tuliskan saja 0.0.0/0. Kemudian di sini ada tambahan, kita cek di Quick Start. Di sini ada NAT. Nah, di sini ada parameter persistent keep alive. Ini sangat berguna jika teman-teman memiliki klien yang di balik NAT. Jadi si WireGuard ini akan melakukan pengecekan ke server, dia akan konfirmasi bahwa dia masih terhubung gitu. Ini bisa kita gunakan di sini, kita paste. Ini persistent keep alive. Nah, kemudian kita kasih waktu berapa, tiap berapa detik dia akan melakukan pengecekan, misalkan 10 detik. Nah, jika sudah bisa kita save. Kita sudah memiliki satu interface WireGuard di Windows. Ini bisa kita coba aktifkan. Sebelumnya kita cek dulu IP address IP public saya itu berapa untuk melakukan pembuktian. Nah, di awal atau saat ini saya memiliki IP public. Kemudian kita coba aktifkan WireGuard-nya. Ini Winbox saya terputus. Kita refresh. Nah, di sini ternyata error, masih ada error, berarti konfigurasi kita belum benar. Kita cek lagi di Windows-nya.
Di sini kita matikan dulu. Kita cek. Nah, di bagian interface ini kita juga membutuhkan yang namanya IP address. Kita tambahkan address sama dengan IP yang akan saya berikan ke PC tadi 172.25.0.2. Kemudian jika sudah bisa kita save. Kita coba aktifkan lagi. Kemudian kita coba cek IP public. Nah, di sini untuk IP public saya sudah berubah, yang tadinya 103 sekarang ke 94.237 sekian. Ini mengikuti dari WireGuard servernya. Kemudian kita juga bisa coba untuk traceroute. Kita coba traceroute ke 8.8.8.8 misalnya. Nah, ini pertama dia melewati 172.25.0.1 yaitu WireGuard servernya. Kemudian sudah melewati gateway dari WireGuard server dan ini sudah berhasil. Kita sudah menggunakan atau menghubungkan dari MikroTik ke PC Windows dengan WireGuard. Kemudian kita akan coba yang lain. Di sini kita coba di Ubuntu. Nah, untuk Ubuntu teman-teman bisa melakukan install dengan sudo apt install WireGuard. Di sini saya juga sudah menyiapkan untuk Ubuntu yang akan saya gunakan. Sebentar, ini saya disconnect dulu WireGuard-nya. Kita coba remote Ubuntu. Di sini saya juga sudah menyiapkan, sudah menginstall WireGuard. Kita coba ulangi. Sudo apt install WireGuard. Nah, di sini sudah terinstall milik saya. Kemudian kita cek juga di Quick Start. Jika teman-teman mau lihat di videonya juga sudah ada. Di sini ada side by side video cara menggunakan WireGuard di Linux. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada key generation di mana jika kita tadi menggunakan MikroTik itu private key dan public key sudah tersedia, sudah langsung tergenerate. Begitu juga ketika kita menggunakan Windows. Nah, untuk di Ubuntu kita perlu melakukan generate dengan command line. Kita coba. Ini kita close dulu. Kita masuk ke, kita menggunakan sudo ya, menggunakan super user. Kemudian masuk ke /etc/WireGuard. Kemudian kita coba command line-nya ini, kita kasih umask dulu. Kemudian di sini ada WG Genkei yang bawah ini. Kita lakukan sekali ya, daripada yang atas. Kita paste. Kita lihat di sini sudah ada private key dan public key. Kita bisa lihat isinya. Ini untuk private key, kemudian public key. Nah, ini juga akan kita gunakan di konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasi sama, kita contek untuk format yang tadi seperti ini. Kita copy saja. Kemudian kita tambah konfigurasi baru, misalkan kita menggunakan nano wg0.conf. Kita paste. Tentunya kita ganti public key, kemudian endpoint, dan listen port ini tidak perlu. Dan private key-nya. Ini kita save dulu. Kita copy untuk private key. Kemudian kita buka lagi WG0-nya. Kita hapus dan kita paste. Jangan lupa untuk address-nya.
Misal untuk klien Ubuntu ini mau saya kasih IP 172.25.0.3 karena yang titik 2 tadi sudah digunakan Windows. Kita save dulu, kita copy untuk public key dari mikrotiknya, kita buat peers baru. Jadi ini kita tambahkan peers untuk public key. Ini ambil dari kliennya tadi. Ini kita copy. Kita paste di sini dan juga load IP-nya 172.25.0.3. Kita apply. Kemudian public key milik mikrotiknya juga kita copy. Kita tukarkan di Ubuntu-nya. Kita hapus, kemudian kita paste, dan juga endpoint-nya tadi 94.237.67.195, port 13231, dan juga kita gunakan persistent keep alive. Ini kita kasih 10 detik. Kemudian kita save. Kita coba cek IP address dari Ubuntu-nya. Untuk saat ini, salah. Coba ganti yang lain. Tadi belum install dig ya. Coba ini. Kemudian kita coba aktifkan WireGuard-nya. WG Quick up WG 0. Ini ada yang salah konfigurasinya. Kita copy aja ini. Oh, ini kurang A, keep alive. Kita save lagi, kita WG Quick up WG 0 itu untuk mengaktifkan interface WireGuard 0-nya. Ini sudah bisa, kita coba trace route. Ini sudah lewat WireGuard servernya 172.25.0.1, kemudian 94.237. Sekian. Kita cek juga untuk IP address-nya menggunakan komen ini. Nah, di sini untuk IP publiknya sudah menggunakan IP dari WireGuard server. Jadi untuk Ubuntu sudah bisa. Kemudian yang terakhir kita akan coba menggunakan Android. Di sini ada Android. Teman-teman bisa download aplikasinya di Play Store, atau jika teman-teman menggunakan iOS juga bisa di App Store. Saya akan coba yang menggunakan Android. Di sini kita remote dulu Android-nya. Teman-teman bisa langsung buka di HP, tetapi karena ini nanti akan melakukan pertukaran public key, daripada kita ngetik manual, kita bisa copy paste saja. Di sini saya menggunakan fitur mirror. Untuk video tutorial ini, sebentar.
Nah, ini saya sudah terhubung ke HP, teman-teman bisa lihat layarnya di sini. Kita cek dulu, sama ya, kita cek IP address yang sekarang itu berapa ketika tanpa menggunakan WireGuard. Ya, ini ada di 192. Sorry. Kemudian untuk aplikasi WireGuard saya juga sudah download di Play Store. Kemudian bisa saya buka langsung. Kita bisa tambah baru. Kemudian teman-teman bisa import atau scan QR. Tetapi di sini kita akan coba buat dari awal. Seperti tadi, di sini ada interface-nya, ada nama. Kita kasih bikin 0 misalnya. Kemudian di sini private key bisa teman-teman generate, bisa klik tombol di sebelah kanan ini. Kita klik. Nah, di sini ada private key dan ada public key. Kita akan copy public key-nya dulu. Kemudian kita tambahkan pierce di mikrotiknya. Kita tambah pierce baru, public key. Kemudian allowed address kita berikan IP 172.25.0.4. Ini kita apply. Kemudian public key dari mikrotik juga kita copy, kita tukarkan. Kemudian di sini IP-nya kita tentukan tadi 172.25.0.4. Kemudian DNS bisa teman-teman isi misalkan 8.8.8.8 bisa. Kemudian di bawah ada tambahkan rekan. Rekan ini adalah peer ya. Ini bahasa Indonesia. Public key bisa di paste dari mikrotiknya tadi. Kemudian endpoint ini adalah IP public dari mikrotiknya, dari VPS-nya, dari servernya 67.195. Kemudian portnya 132.31. Dan sama allowed IP ini jika ingin semua traffic dari HP teman-teman itu dilewatkan WireGuard, teman-teman bisa isi 0.0.0/0. Jika sudah bisa di save. Nah, di sini ada BG 0, kita bisa aktifkan. Ini terputus, kita buka lagi. Nah, di sini sudah terhubung. Kemudian kita coba cek IP address lagi. Nah, di sini untuk IP address saya sudah 94.237.67.195 sudah menggunakan IP address dari WireGuard servernya. Jadi ini sudah berhasil, kita sudah coba untuk menggunakan WireGuard dari mikrotik ke Windows, mikrotik ke Ubuntu, dan mikrotik ke Android. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk cara kita menggunakan WireGuard dari mikrotik ke end device langsung, atau bisa juga disebut root warrior. Jadi kita tadi sudah coba di Windows, kemudian Ubuntu, dan Android sudah bisa berjalan semua. Kemudian jika teman-teman masih penasaran operating system apa yang bisa digunakan, atau teman-teman mau lihat-lihat, teman-teman bisa langsung cek di wireguard.com/install, bisa scroll-scroll ke bawah, dan disesuaikan saja dengan operating system yang teman-teman gunakan. Jika teman-teman suka bisa klik tombol like, kemudian jika penasaran bisa tulis di kolom komentar untuk pertanyaannya. Kemudian jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru. Kemudian share video ini agar bermanfaat untuk pengguna yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.